Cuma sandet-sandet nggak berani datang, sungkan pada nama-namanya orang soleh itu. Maka kita berharap dalam majelis kita yang mulia ini, kita tempel-tempelkan diri kita dengan kehidupan Nabi, dengan Islam yang dibawa oleh Nabi. Akhirnya kita beruntung, kecipratan keuntungan yang dibawa oleh pimpinan kita, pimpinan seluruh manusia, pimpinan seluruh makhluk Allah yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat, karena ikutnya pada Nabi ketika fase Mekah, dia telah dizalimi, akhirnya diputuskan orang ini dibunuh. Ubaid ibn Adi dibunuh dengan cara yang begitu kejam, disayati sampai wafat berlahan-lahan. Maka tengah-tengah beliaunya disiksa, datang orang-orang kafir. Hei Ubaid, bagaimana kalau kamu kita lepaskan? Kalau kamu kita lepaskan, nanti Muhammad kita ambil untuk menempati tempat kamu. Maka Ubaid mengatakan, kamu itu bilang apa? Saya ini rela nyawa saya lepas demi Nabi Muhammad biar tidak terkena duri. Kok saya mau kau gantikan dengan Nabi Muhammad? Wong kafir ranjowo. Begitu mahalnya baginda Nabi di hati-hatinya para sahabat. Maka dalam satu pertempuran, kelihatan pasukannya orang-orang Islam pada loyo. Maka ada sebagian sahabat kalau nggak salah hadir. Wah, ini pasukan-pasukan ini pejuang-pejuang yang meneruskan perjuangannya Rasulullah SAW. Maka salah satu dari mereka paham, ini yang hadir di sini adalah pecinta-pecinta Nabi. Maka dia berteriak dengan lantangnya, "Wah Muhammadah!" Yang mungkin kalau diartikan, hei semua yang hadir, yang semangat, kita ini mau nolong Nabi Muhammad, nolong perjuangannya, nolong agamanya. Kok pada loyo ngantuk piye to iki? Maka pasukan itu seperti dapat suplemen right para hadirin. Langsung semuanya melotot semangat baru melebihi sebelumnya. Maka musuh-musuh agama diterjang habis dalam sekejap aja. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita begitu mulia, begitu sempurna, zahirnya, batinnya, yang sudah sering kita dengar. Beliau begitu sayang kepada umat, telah mewariskan Islam kepada umat, yang mana kalau Islam itu dipegang dengan sebenarnya, diamalkan dengan sebenarnya, maka orang itu dijamin oleh Nabi kita, dia akan diridhai Allah, sukses di dunia, sukses di akhir. Itulah warisan Nabi yang termahal yang diwariskan kepada umat Islam. Kalau orang membawanya, diridhai Allah, mati dengannya, menuju surganya Allah, masuk surga, mendapatkan macam-macam kenikmatan dari Allah yang tidak bisa dihitung. Dan Islam itu para hadirin adalah kumpulan dari iman dan amal. Pokok-pokok Islam ada 5. Pertama adalah iman, yang 4 selepasnya adalah amal. Sifat-sifat para sahabat ada 6 di antaranya. Pertama kali adalah iman, selepas itu adalah amal. Allah berfirman di dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa, yang diantara maksudnya kita ini oleh Allah suruh merenung mengenai makhluknya Allah yang bernama masa.
yang masa itu menggiring makhluk-makhluknya Allah, menggiring manusia dan jin untuk berangkat dari dunia yang fana ini menuju akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Coba kita merenungi mengenai waktu. Berapa banyak orang yang sebelum kita telah masuk dalam makhluk waktu, semuanya sudah dihantar ke kuburan. Kehidupan kita adalah waktu kita itulah. Kalau waktunya untuk amal Islam, berarti kita ini mengamalkan Islam. Kalau waktunya bukan untuk mengamalkan Islam, berarti kehidupannya yang jauh dari Islam. Para nabi, para rasul masuk dalam waktu telah sampai ke akhirat sana. Raja-raja besar, sedang atau kecil, sak rakyat-rakyatnya, sudah berapa banyak yang digiring waktu. Sekarang tinggal ceritanya saja. Begitu mengerikannya makhluk yang namanya waktu. Maka orang yang masuk dalam waktu itu jarang yang sukses, jarang yang selamat. Semuanya dalam kerugian, kecuali yang punya sikap-sikap yang benar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Semuanya rugi para hadis. Illal ladzina amanu. Pertama kali yang keluar dari kerugian adalah orang-orang yang dalam dirinya ada iman, keyakinan yang benar. Inilah yang pokok yang harus dipunyai oleh orang yang pengen selamat dari kerugian. Pertama kali dia harus punya iman yang benar. Iman inilah kunci masuk surga para hadirin. Siapa yang akhir hayatnya membawa kalimat iman, la ilaha illallah, maka dia adalah salah satu penduduk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, kalimat yang menunjukkan iman dia, pasti dia masuk surga. Kalau dia nggak sempat ngomongkan, tapi dalam hatinya ada iman, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati sedangkan dia yakin kepada kalimat iman la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Ada orang di dunia ini beriman tetapi dia bisu, tidak sempat bisa ngomong seumur hidupnya. Maka kalau wafatnya membawa iman, ya masuk surga para hadirin. Begitu juga para hadirin, orang-orang yang wafat, yang dalam hatinya ada iman, walaupun dia tidak sempat mengatakan la ilaha illallah, dia adalah salah satu penduduk surga. Bahkan bisa saja orang yang mengatakan dalam akhir kalimatnya la ilaha illallah, kemudian satunya nggak sempat, yang nggak sempat ini lebih tinggi derajatnya di sisi Allah melebihi yang melafazkan. Maka Sayyidul Anbiya, pimpinan para nabi, para rasul, akhir kalimat beliau di antara yang diriwayatkan, ya Allah, saya ingin dikumpulkan dengan teman-teman saya yang mulia, para nabi, para rasul. Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la. Kemudian beliau wafat.